Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap kabar baik senantiasa menyertai kalian semuanya. Di sini saya Nabil Zaki Amanullah akan mendampingi kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Dan alangkah baiknya dengan memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dengan dibukanya pembelajaran pada hari ini dengan doa, semoga pembelajaran pada hari ini akan terlaksana dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun. Dan di sini apakah adik-adik sudah siap untuk menerima materi yang akan saya berikan? Ya, semoga semuanya sudah siap dan dapat mengerti dengan materi yang akan saya berikan pada hari ini. Baik, untuk materi pada hari ini yang akan saya berikan kepada adik-adik semuanya, yakni mengenai pembelajaran atau metode bahan pembelajaran membaca dan menulis, dan khususnya diterapkan dalam membaca dan menulis puisi. Baik, apakah di sini adik-adik semuanya sudah mengetahui maupun sudah memahami atau pernah mengerti mengenai membaca dan menulis, khususnya membaca dan menulis puisi? Ya, di sini saya akan menambahkan materi mengenai membaca dan menulis, khususnya membaca dan menulis puisi. Membaca dan menulis merupakan salah satu aspek yang menggunakan bahasa Indonesia dan sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai dengan baik. Dan membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tapi juga melibatkan aktivitas visual dan lain sebagainya. Dan sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulisan atau huruf ke dalam kata-kata lisan dan sebagai suatu proses berpikir. Yang selanjutnya yakni kemampuan menulis. Dalam kemampuan menulis puisi sangatlah penting dan sesuai hakikat pembelajaran bahasa Indonesia, yakni kemampuan berkomunikasi dan bersastra. Dan dalam menulis, khususnya menulis puisi, terdapat berbagai unsur yang meliputi tema, pesan, amanat, tata bahasa atau ejaan, dan pilihan kata atau biasa disebut dengan diksi. Dan kemampuan menulis juga sangat perlu ditingkatkan karena untuk melatih adik-adik semuanya berpikir secara sistematis dan ilmiah, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi prestasi belajar adik-adik semuanya. Dan melalui menulis puisi ini, adik-adik semuanya dilatih untuk mengorganisasikan ide, gagasan, pendapat, maupun tanggapan secara tertulis yang dianggap oleh adik-adik semuanya lebih sulit bila dibandingkan dengan membaca puisi. Yang selanjutnya yakni kemampuan menulis. Dalam kemampuan menulis puisi sangatlah penting dan sesuai hakikat pembelajaran bahasa Indonesia, yakni kemampuan berkomunikasi dan bersastra. Dan dalam menulis, khususnya menulis puisi, terdapat berbagai unsur yang meliputi tema, pesan, amanat, tata bahasa atau ejaan, dan pilihan kata atau biasa disebut dengan diksi. Dan kemampuan menulis juga sangat perlu ditingkatkan karena untuk melatih adik-adik semuanya berpikir secara sistematis dan ilmiah, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi prestasi belajar adik-adik semuanya.
Dan melalui menulis puisi ini, adik-adik semuanya dilatih untuk mengorganisasikan ide, gagasan, pendapat, maupun tanggapan secara tertulis yang dianggap oleh adik-adik semuanya lebih sulit bila dibandingkan dengan membaca puisi. Nah, di sini saya juga mempunyai satu contoh video mengenai membaca puisi dengan baik dan benar, dan ditujukan untuk adik-adik untuk atau sebagai gambaran dalam membuat puisi ke depannya, atau membuat atau mempraktekkan puisi yang sudah dimiliki atau sudah pernah dibuat oleh adik-adik semuanya. Berikut videonya. Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas, selama angin masih angin buritan dan matahari pagi menyinar daun-daunan. Dalam rimba dan padang hijau, pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas, selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan. Menutup pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan laut pulang ke sana, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku, kembali pulang, anakku sayang. Kembali ke balik malam, jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Ya, berikut tadi adalah penjelasan mengenai membaca dan menulis, khususnya membaca dan menulis puisi. Dan di sini, apakah adik-adik sendiri sudah mengetahui apa itu puisi? Ya, puisi merupakan salah satu karya sastra yang berupa tulisan dan mengandung irama, rima, ritme pada setiap liriknya. Dan puisi juga menjadi tempat yang paling indah untuk mencurahkan semua isi perasaan seseorang. Dan hal inilah yang akhirnya membuat bait demi bait dalam puisi atau yang terkandung dalam puisi dikemas dengan bahasa yang lebih imajinatif dan tersusun dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan makna. Saya rasa cukup pengertian dan penjelasan materi mengenai membaca dan menulis puisi dari saya, dan semoga dengan penjelasan dan
pengertian materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat difahami oleh adik-adik dengan baik dan dapat diaplikasikan dengan sebagaimana mestinya. Dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Saya rasa cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.